tentang faktor menyampaikan. Ya, ini mohon maaf tadi ada kendala. Apakah video terlihat, Bapak Ibu? Iya, lancar, bagus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Pak Prof. Mantinus dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu serta seluruh peserta yang berbahagia. Eh, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi dengan tema Gedung Pasca Kebakaran dan Alternatif Penanganan. Baik, Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, saya Fadina Mardianti yang ditugaskan oleh Asosiasi Terpakom akan bertindak sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi hari ini. Jadi acara seminar online ini diselenggarakan oleh perkumpulan tenaga profesional dan ahli konstruksi mandiri serta didukung oleh P3SM. Jadi, kami sampaikan pula Bapak Ibu peserta tetap wajib mendaftar melalui website P3SM, di mana nantinya untuk materi dan sertifikat bisa di-download di SRTF P3SM or ID setelah acara selesai dan mengisi kuesioner. Peserta dipersilakan untuk absen pada link yang di-share secara berkala nantinya melalui kolom chat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seiring kali kita melihat memang bangunan yang masih berdiri setelah kebakaran, namun pertanyaannya apakah bangunan tersebut nanti masih layak gitu ya dan aman digunakan? Apakah cukup dengan perbaikan ringan atau nanti perlu evaluasi struktur yang lebih mendalam? Nah, dan apa saja memang alternatif penanganan yang dapat dilakukan itu secara teknis dan ekonomi? Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita nanti akan coba mendengarkan paparan dari narasumber yang memang sudah kompeten di bidangnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita sore ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Antonius MK, IPU. Beliau merupakan guru besar teknik sipil dengan spesialisasi di bidang struktur. Memang khususnya di beton bertulang, rekayasa kegempaan, dan evaluasi bangunan existing. Beliau menyelesaikan pendidikan doktor teknik sipil struktur di Institut Teknologi Bandung dan saat ini aktif sebagai akademis di Fakultas Teknik Unisila Semarang. Beliau juga terlibat sebagai anggota tim penyusun berbagai standar nasional Indonesia, di antaranya SNI 2847 2019 tentang struktur beton, lalu ada SNI di 1726 2019 tentang perencanaan ketahanan gempa serta standar terkait FRG. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai editor Instit Journal of Advanced Civil and Environmental Engineering. Dalam pengalaman profesionalnya, Profesor Antonius telah terlibat dalam lebih dari 250 proyek, meliputi perancangan, supervisi, dan asesmen bangunan gedung. Lalu ada gedung bertingkat, jembatan, terowongan, hingga infrastruktur lainnya. Maka dengan latar belakang akademik kontribusi dalam penyusunan standar nasional, serta pengalaman praktis yang luas, beliau sangat kompeten untuk membahas evaluasi dan penanganan struktur bangunan, termasuk gedung pasca kebakaran. Kami sampaikan kepada semua peserta untuk tanya jawab nanti dilakukan setelah presentasi atau bisa melalui kolom chat
atau nanti bisa melalui fitur raise hand. Untuk itu, em, mari kita simak bersama pemaparan beliau. Kepada yang saya hormati, Pak Prof. Antonius, kami persilahkan untuk menyampaikan materi seminar, Pak. Kurang lebih 50 sampai 60 menit, Pak Prof. Ya. Baik, terima kasih Bu Moderator ya dan Pak Ketua P3M ya Pak Dr. Dinamara dan Izin bukan ketua, Bang. oh maaf Ya, ya saya salah satu pengurus di sana. pengurus ya Pak Ah, kepada pengurus P3M dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Antonius, saya sehari-hari di Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan tugas sehari-hari memang ngajar, bimbing, maupun uji di Unisula tersebut itu yang rutin. Baik, sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini akan saya share saja sekalian, apa namanya, PPT yang file PowerPoint yang akan kami jelaskan secara lebih detail. Ya, di tema kali ini, saya akan mengangkat mengenai masalah gedung yang telah mengalami kebakaran ya, atau yang terbakar ya. Jadi makanya gedung pasca kebakaran. Dan kalau sudah terbakar, biasanya ini ada timbul pertanyaan, ini masih layak digunakan atau tidak kan itu. Dan perlu beberapa kajian, pengujian dan sebagainya. Kalau memang masih bisa digunakan, ya, seperti apa? Makanya ini nanti masuknya ke alternatif beberapa penanganan. Nanti akan saya bagi ke dalam dua sub utama sebenarnya tentang gedung yang terbakar itu seperti apa, baik beton maupun baja. Lalu yang jelas dia fase kebakarnya seperti apa, gitu. Lalu juga masuk ke komponen strukturnya. Misalnya kalau di gedung kan pasti ada balok, ada kolom, ada plat, gitu kan dan sebagainya sampai ke struktur bawah. Itu pengaruhnya sampai seberapa jauh. Nah, dan nanti beberapa penanganan yang pernah kami lakukan sebagai contoh saja untuk alternatif akan kami sampaikan. Ya, yang kita bahas dulu adalah mengenai mengapa bahan atau struktur bangunan yang pasca kebakaran itu perlu dipelajari penanganannya. Ya. Nah, biasanya kalau gedung yang terbakar itu suhunya tinggi ya, dan dari beberapa kejadian yang terakhir itu bisa di atas 900 ribu derajat Celcius, lebih dari itu. Biasanya merupakan efek dari lamanya kebakaran. Semakin lama dia terbakar, ya dalam hitungan jam, itu berarti dia suhunya juga akan semakin tinggi. Di Indonesia, itu biasanya orang menggunakan mengenai masalah suhu. Kalau kalau lari ke riset. Tapi kalau orang-orang praktisi, dia nggak mau tahu kebakarannya berapa lama gitu. Nah, biasanya ada konversi itu di situ dari ini. Yang mengatur itu adalah standar di Eropa namanya SCIP ya. Jadi kalau 1 jam, setengah jam itu kira-kira setara dengan 300 derajat Celcius terbakarnya. 1 jam setara dengan 600 derajat Celcius. Kemudian yang 1,5 jam hampir kira-kira setara dengan 900, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi nanti dengan adanya lamanya kebakar tersebut maupun apa namanya suhu yang semakin tinggi tersebut, otomatis mutunya juga drop kan gitu. Ya, kalau beton bisa drop, nanti ada beberapa indikasi biasanya itu spol dan sebagainya. Terus erta-erta yang di luar tapi yang di dalam juga tidak terdeteksi, tapi harus dilakukan penelitian lebih yang mendalam. Ya. Nah, lalu yang kedua, jadi bangunan yang terbakar kalau di struktur beton itu biasanya stabilitas ikatan gel semen, kan beton itu kan ada kerikil, pasir, semen diikat kan. Yang utama kan itu sebenarnya. Nah, biasanya itu ikatannya itu matriks antar mereka itu bisa lepas.
Ya. Sehingga apa namanya, kalau sudah terlepas itu akan menyebabkan kekompakannya juga berkurang, porositasnya juga nambah, sehingga kuat tekan betonnya juga pasti turun kan gitu. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa kita harus tahu yang kedua ini, bahwa perilaku bahan strukturnya yang harus kita pelajari. Lalu yang ketiga, jadi jika dia di beton bertulang tersebut mendapat pemanasan, maka nanti yang diserang sebenarnya yang paling cepat itu namanya namanya batang tulangan ya, tulangan baja. Ya. Baja itu kita tahu dia sangat rentan terhadap suhu, cepat sekali dropnya. Nanti ada beberapa grafik dari teori yang kami tunjukkan. Ya. Dia akan drop. Kalau bajanya udah drop, berarti dia nggak ada bisa menahan tarik. Kemudian yang di betonnya sendiri juga drop, yang mestinya dia menahan tekan juga nggak bisa kerja, dua-duanya juga drop. Ya udah ambruk setelah itu. Itu yang dikhawatirkan, ya. Jadi ada proses perambatan ya, panas saat berlangsungnya proses kebakaran tersebut. Ya. Dari mulai di permukaan eh, beton sampai ke dalam betonnya. Lalu yang selanjutnya itu berpengaruh terhadap degradasi kekuatan lekatan, kuat lekat. Kita tahu kalau kita pasang apa namanya, membuat struktur beton, beton namanya aja beton bertulang ya. Beton sama bajanya kan harus kerjasama itu. Ya. Berarti harus ada kekuatan lekatan yang kuat antara beton dan tulangan. Ya, dia komposit kan. Nah, kalau udah kekuatan lekatannya hilang akibat suhu yang tinggi tadi, ya, itu kan berarti apa namanya, sudah hilang ini lekatan antar keduanya. Jadi nggak bisa kerjasama lagi. Ya akhirnya ya drop juga. Ya kerja sendiri-sendiri. Lalu yang terakhir, yang jelas kalau dia mengalami drop, mutunya turun, kuat lekannya turun, kemudian porositasnya juga nambah. Nah, yang ujung-ujungnya juga akan mempengaruhi tingkat kemampuan layan strukturnya. Ya. Dia fungsi struktur ini mungkin yang tadinya untuk kantor, udah yang tadinya misalnya hanya mampu untuk beban, yang tadinya mampu sampai menahan beban 250 gitu, misalnya, kilogram per meter persegi, atau kalau untuk gedung parkir bisa sampai 400 atau 500 yang sekarang ya standar terbaru, dia hanya mampu ya paling ya di 80, jadi tidak berguna ya. Sehingga kalau udah begitu perlu dicari solusi supaya gedung-gedung ini bisa survive lagi. Itu yang beberapa sebabnya yang perlu kita pelajari. Ini beberapa contoh ya. Dulu ini sayangnya yang baru-baru saya belum sempat masukkan dari kemarin. Ada lagi yang baru sebenarnya. Ini Pasar Bitingan, ini di Kudus di tahun 2007. Jadi tadi ada beton ya. Sekarang kalian baja, baja itu lebih cepat dia drop. Dia cepat mengalami leleh. Kalau sudah mengalami leleh, tegangan lelehnya turun, nanti akan ada namanya regangan, pengerasan regangan, namanya strain hardening. Strain hardeningnya juga nggak jalan nanti. Kita kan gunanya tulangan di beton, dia kan apa namanya, menambah sifat deformasinya dari beton ya, supaya dia bertahan lebih lama. Kalau ada apa-apa, ntar ada gempa, beban berlebih, ada kebakaran dan sebagainya. Nah, ini yang di baja, yang di pasar bitingan ini, yang struktur atasnya ini udah meliuk semua. Ini tanda dia udah melewati batas leleh, kemudian mulai sering hardening, dan kalau udah biasanya seperti ini udah mencapai ultimate-nya ini, ya, tegangan puncak. Ya. Ini yang utamanya, nih kolom-kolomnya apalagi kalau kolomnya udah melengkung ya udah ambruk nih ya. Yang jelas ini kuda-kuda utama yang ini udah rusak. Di samping juga nanti yang mutu betonnya. Ini yang di pedestal ini ya. Ya, di bagian yang lain misalnya, ya ini yang saya sebut tadi cover spall, ya. Jadi kalau di beton sebenarnya dia masih bisa bertahan lebih baik dibandingkan dengan baja. Makanya kita perlu selimut beton sebenarnya. Itu perlu pentingnya selimut beton yang melindungi baja salah satunya. Ya. Jadi di spall ini paling hanya permukaannya selimutnya, tapi tulangannya masih terlindungi. Ya, untungnya di yang di pasar Bitingan ini tulangannya kan ini hanya spall di luar, tulangannya mungkin nggak maaf, suhunya nggak sampai merambah nerjang ke tulangannya. Jadi masih agak survive lah. Yang betonnya masih oke. Ya. Jadi spol-spol di bagian depannya aja. Yang di bagian permukaannya. Sorry. Ini yang di baloknya ya. Ini paling hanya cat-catnya kan ini, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang di bajanya di atas bagian juga ada yang rusak.
kemudian ada juga yang melengkung dan sebagainya. Ini yang kanan ini ya. Jadi yang di kanan ini cover spol ini selimutnya lepas ini. Ini dari cat, kemudian acian sampai dengan apa namanya di bagian permukaan beton itu juga sebenarnya kalau kita lihat dia tidak terlalu rentan kuatnya. Apa namanya rusaknya. Ya. Dan dulu riwayatnya ini yang udah lama sekali ya. Kabarnya nggak sampai 1 jam namanya. Jadi langsung pemadam kebakaran itu langsung nyemprot ya. Dan eh, hanya spol-spol aja di struktur betonnya. Ya, ini yang saya sebut tadi memang beton dia lebih kuat sebenarnya menahan menahan baja aja. Karena apa? Dia sifatnya lebih isolator dibandingkan dengan baja. Baja kan homogen. Unsur C-nya banyak sekali ya, sehingga mudah terbakar. Nah, makanya kalau di jembatan itu kan jembatan rangka baja pasti di meni kan gitu. Di apa namanya? Zinkromat ya. Zinkromat ya, untuk awet ya, baik terhadap suhu terutama terutama terhadap suhu. Ya. Ini yang contoh yang mengalami spol ini yang di kolom. Dulu yang kita titik beratkan yang di kolom karena apa? Kalau kolomnya ambruk ya bangunannya ambruk gitu. Ya, tapi kolomnya masih nggak apa-apa. Baloknya rusak, dinding-dindingnya rusak, masih bisa kita perbaiki, masih bisa direhab. Ya, ini contoh misalnya di bagian tertentu dia paling hanya menghitam saja ini. Dan apa namanya di bagian selimutnya belum sampai lepas. Ya, dari pengalaman memang kalau selimutnya lepas itu baru terjadi kalau ada gempa. Meskipun dua-duanya juga diantisipasi selimut itu untuk menghadapi gempa cover spall ya nanti ada di belakang. Ya. Cover spall akibat gempa maupun akibat kebakaran. Ya, sebenarnya tujuannya untuk itu. Ya. Ini misalnya bagian yang lain dan ini yang apa namanya yang di atas ini beam column join pertemuan balok dan kolomnya. Ya. Bagian lain ini Pasar Piwon juga tahun 2010 juga terbakar ini dan ini ada beberapa loss-loss ya. Nah, ini yang di plat-plat ya, plat-plat ini ada yang mengalami retak dan tulangannya mulai terlihat. Ini yang mengkhawatirkan. Nah, tapi dari sini kita juga bisa lihat kok cepet ya berarti. Tulangannya cepet terlihat, berarti selimutnya nggak tebel. Mungkin standarnya tidak terlalu dipatuhi. Ya, memang biasanya kalau tukang di lapangan dia membuat tahu beton ya sama terus kan gitu. Untuk selimut. Jarang orang mau mengatur ini 2,5, ini 3, ini 4 dan sebagainya. Sebenarnya kalau yang mau lebih eh, apa namanya lebih presisi ya kita pakainya yang kayak kawat ayam itu kan di tulangan diameter 6 atau diameter 4 itu ditekuk ya, sesuai dengan tebal selimutnya. Tapi orang jarang memang para pelaksana konstruksi agak terlalu mengabaikan hal tersebut biasanya seringkali. Ya. Ini juga platnya kelihatan yang ini yang kanan ini balok ya, ini balok latte. Nah, dan ini di atasnya dia menyangga beban ini sebenarnya. Ini kan apa namanya? Pasangan bata apalah ya. Dan memang udah mulai lepas dan kalau dilihat di sini ini selimutnya lepas juga kok selimutnya lepas. Iya, selimutnya lepas, tulangannya sudah terlihat mulai melengkung, berarti udah mulai nyerang tulangan ya. Dimulai deformasi, mengalami deformasi yang cukup besar ini. Nah, untungnya belum ambruk, padahal ini bebannya lumayan ya. Kalau beban 250 kali tingginya, ya lumayan juga ini sebenarnya. Untungnya ini masih belum ambruk ya, kolaps. Ya. Di bagian lain kan biasanya kalau di pasar itu kan ini ya, ada di los-los itu kan apa namanya, yang di dinding-dindingnya ini ya, dia selimutnya lepas gitu kan, ini dinding cantilevernya. Kalau ini yang balok yang tadi, yang lepas tadi, kemudian bagian yang lain paling hanya menghitam saja. Hmm. Asal dia tidak langsung menembus tulangan ya masih kita masih berharap ini masih bisa dipakai ya masih bisa direhab. Nah, yang kanan ini ya baru yang kelihatan selimutnya lepas di kita tahu jadi tahu dari sini oh dulu ini pakai tulangan apa namanya dua arah ya plat dua arah ya kan dan plat dua arah jaraknya berapa kelihatan ya cuman dia kalau udah menghitam ini tulangannya berarti dia udah kena panas sebenarnya. Nah, nah, di samping mutu betonnya yang dites, tulangannya juga harus dites kan gitu. Ini
yieldnya berapa aslinya sekarang setelah terbakar. Biasanya diambil ini, diambil sampelnya, sengkangnya ya, kemudian diuji tarik. Ini yang di tulangan dan plat. Ya, bagian lain yang di apa namanya pasar Kliwon ini. Di sini sih kita sebenarnya sudah bisa mengumpulkan beberapa data ya. Di samping nanti ukuran struktur, kalau misalnya gambarnya nggak ada, biasanya kan gambar agak susah nyarinya. Makanya kita harus buat ASBE drawing atau pengukur ulang. Itu yang repotnya bikin lama. Ukur ulang kondisi existingnya berapa, kemudian jarak antar tulangannya berapa, ini plat dua arah atau satu arah yang tadinya kita mengira ini platnya satu arah karena ini agak panjang nih ya, tapi ini hanya pendek. Tapi ternyata dia pasang plat dua arah, ketulangannya sama. Kan ciri khasnya gitu kalau dua arah. Ya kalau satu arah yang satu gede gitu kan, yang satu ini melengkung yang mengikuti arah momen yang terbesar, yang satu hanya tulangan bagi. Nah, jadi informasi iya, dari sini kita bisa lihat, nah, di samping dia telah mengalami kebakaran karena ini berguna untuk analisa struktur kita nantinya, ya, untuk mengetahui tingkat kelayakannya, tingkat keamanannya, terus dia mampu menerima beban berapa ini aslinya, kan? Bukan dalam hal perencanaannya, aslinya sekarang tuh dia mampunya berapa. Jadi datanya kita kumpulkan bertahap ya dan banyak. Pasar Kliwon Kudus itu kan yang terbesar di Kudus kalau nggak salah ya. Jadi memang dari semuanya dia kebakaran hebat di tahun 2010 waktu itu. Saya ditelepon sama teman saya buru-buru gitu karena butuh cepet ya. Ya memang semuanya ada yang mau kolaps tapi hanya ada yang spol-spol aja semua ini. Ini baloknya spalling ya, cover spol. Platnya juga mengalami cover spol ya. Kemudian ini juga ya. Kalau yang ini nggak sampai ngelupas total selimutnya. Kalau yang di kanan ini tulangannya umumnya kelihatan, ya, umumnya kelihatan. Ya. Jadi memang kalau dilihat di sini ada yang sistemnya plat satu arah, ada yang plat dua arah, gitu kan. Ada yang menggunakan balok anak, ya. Dan karena memang ini kalau untuk ukuran yang di los pasar memang wajar dia sistem plat dua arah. Ya. Nah, hanya beberapa los kecil yang mungkin tidak perlu pakai sistem plat dua arah, mungkin satu arah aja cukup. Ya. Dan nah, ini perlu saya sampaikan bahwa kalau dia spol itu belum tentu memang dia mengalami fase keruntuhan, tapi belum tentu runtuh. Gitu. Ya. Jadi mungkin tingkat 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 eh, layannya itu sudah agak berkurang. Ya, ya yang jelas ya, pasti karena apa? Luas penampangnya kan juga udah pasti turun kan. Di samping nanti mutunya nanti baru kita cek lagi. Ya, ini di bagian yang lain, ini tulangan-tulangannya, ini yang los-los ya, ini yang kecil-kecil ya. Ya, ini sudah mengalami lepas ya dia. Ini plat ini kan kalau kita lihat ini ada balok, ini ada platnya ini. Ini ini juga udah mulai lepas kan ini ada menggaris ya. Terus di beberapa balok juga mulai melengkung. Ya. Nah, kita juga bisa menyimpulkan sementara. Oh, ini dulu pakai unreinforced pembesiannya. Ya. Kalau dia pakai overreinforced, pasti sudah geser miring, sudah jeglek. Ternyata dia pakai unreinforced tulangannya. Berarti udah betul sebenarnya. Aslinya ini si gedung ini nggak apa-apa. Maksudnya udah mengikuti kaidah standar yang berlaku di perencanaan maupun di pelaksanaannya, ya, masa konstruksinya. Cuman karena dia bebannya nambah, suhunya nambah, berarti ini hampir pasti mutu betonnya juga turun, drop, makanya mengalami lengkung. Tapi pembesiannya masih sesuai dengan yang menjadi apa namanya pegangan semua para desainer, ya. Kalau tulangan harus leleh dulu, ya, dibandingkan betonnya mengalami ultimate itu. Nah, ini yang tahun 2015 ya, ini yang di Pasar Johar nih ya, yang di Semarang ya. Itu kan kebakaran hebat ya. Ya, sekarang udah bagus lagi. Ini beton-betonnya mengelupas ya. Kemudian ini tulah apa namanya daerah kalau ini pasar buah nih kalau nggak salah ini. Dulu orang jual buah di sini banyak ya. Ini bajanya lalai melengkung udah lah hancur semua. Jadi baja lebih cepat di terjang ya, ini oleh si api tadi.
ya, oleh suhu yang tinggi tadi akibat kebakaran tadi. Ini yang ini praktis nggak bisa dipakai yang bajanya ini. Kalau yang betonnya, alhamdulillah ada beberapa masih cukup baik. Jadi kita tahu kalau pasar Johar itu kan struktur cendawan ya. Struktur cendawan itu kan mirip-mirip dengan flat flat ya, flat slab, sorry, flat slab kan. Semuanya dia ditopang oleh eh, lentur, itu ditopang oleh kolom. Nah, supaya ini kolomnya untuk mengurangi geser yang cukup besar dibuat seperti ini. Sekalian dibuat hiasan. Jadi memang kita ngakui orang-orang dulu zaman Belanda ini, orang-orang Belanda ya itu dia mengaturnya sedemikian rupa karena dia ini tanpa balok ternyata, ya kan. Baloknya itu ya plat tadi dianggap sebagai balok tapi sebagai boundary, istilahnya dia mengunci dari antar kolom ini dikunci, jadi sehingga dia nggak muntir istilahnya, ya istilahnya. Kalau orang-orang orang tukang-tukang di lapangan itu bilangnya nggak muntir. Ini yang bagian atasnya, ini yang di atasnya cendawan tadi itu masih baik ternyata. Ini yang di dalamnya juga masih bagus. Ya. Jadi memang ada satu fenomena ya. Padahal waktu itu tahun ini kan dibangun tahun 1930-an kan, 20 30-an saya lupa. Beton mutu belum setinggi sekarang. Tapi mengapa kok bisa bagus ya? Karena salah satunya kalau mutunya lebih rendah itu rasio air semennya kan tinggi, water semen. Ya. Rasio air semen tinggi berarti airnya juga banyak, sehingga dia tidak cepat apa 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 namanya, eh, sorry, si dengan rasio air semen yang tinggi tadi itu berarti mestinya kan cepat menguap ya waktu dicor, tapi ternyata enggak. Jadi bisa diatur sedemikian rupa supaya airnya ini juga masih lebih baik dibandingkan dengan kalau mutunya lebih tinggi. Kan kita tahu kalau mutunya lebih tinggi, water semen rasio lebih rendah. Mestinya kan logikanya seperti itu. Dicor-coran di lapangan juga seperti itu. Akibatnya apa? Dia selamnya rendah. Nanti kuatirnya keropos, ya. Tambahkan SP, superbagi sizer atau viscocrete, atau SS8 dan sebagainya. Nah, yang di ini sistem strukturnya juga masih baik ya, karena apa? Dari memanfaatkan bahan material tadi, meskipun ini juga tetap dirawat ya, mestinya dari waktu ke waktu juga masih survive. Ini hebatnya orang zaman dulu. Ya, dan kita cukup kagum ya, tidak sampai roboh. Nah, ya, ini yang spol, ini yang bagian sini-sininya saja, dan ini memang udah mengalami ini kan sebenarnya apa namanya, rehab kan. Entah rehab kecil-kecilan saja supaya tetap bagus. Tapi yang struktur utamanya, yang struktur cendawan nih, ya, ini juga masih survive. Jadi nggak ada yang drop. Ya, ada sih yang bagian bawah kalau nggak salah, tapi nggak terlalu anu. Nanti kalau atau sempat saya masukkan nggak di sini. Ya. Tapi yang toko-toko yang lain ini kan bangunan baru, yang kecil-kecil ini kios-kios ini. Ya, ini yang rusak. Jadi yang baru-baru ini malah yang cepat yang rusak. Yang aslinya yang lama masih cukup survive. Ya. Ya karena juga ya ini yang Pak menjual buahnya kasihannya biasanya dia memakai los-los itu yang di apa namanya yang di atas itu, sehingga dia jualannya ya seadanya waktu tahun 2015 ya. Baik, kita lanjut lagi yang slide berikutnya. Ya, sebelum kita memahami dia mengalami kebakaran itu mekanismenya, kalau saya ambil yang paling gampang kolom dulu. Mengapa kok saya ambil kolom? Karena penyangga utama struktur kita bangunan, baik jembatan maupun gedung sama aja. Itu kan kolom. Kalau baloknya runtuh, kolomnya nggak runtuh, bangunannya masih nggak runtuh. Masih bisa diperbaiki paling tambah balok penguat. Tapi kalau kolomnya runtuh, rusak, baloknya nggak apa-apa, bangunannya runtuh. Makanya dideder duluan ya, deder itu apa ya? Dicermati duluan, ini kolomnya duluan. Nah, ini mekanismenya. Saya ambil kolom bulat, ini yang di luar ini selimut betonnya, ya. Yang di dalam sengkangnya ini orang sering menyebut inti beton. Jadi sebenarnya struktur kolom kita itu ya aslinya yang inti yang ini yang di luar ini selimutnya aja, ya. Dia kalau ada beban, biasanya yang bagian dalam ini tergantung dari properti sengkangnya ini. Kalau jaraknya lebih rapat, dia nanti akan
apa namanya efek aplikasi tegangan lateralnya juga akan semakin besar sehingga tidak mudah goyah. Ya. Kalau aplikasi tegangan lateralnya mengecil, ya, dia akan mengecil pula ininya, kemampuan layarnya. Otomatis nanti tulangan longitudinal ini, besi-besi panjang ya, tulangan panjang ini juga akan mengalami tekuk buckling istilahnya. Ya, itu awal-awal dari keruntuhannya. Nah, makanya kalau di tiang atau kolom atau dinding, ya, itu kalau misal dia diberi beban sampai ke sini, selimutnya lepas, biarin nggak apa-apa. Nggak saya gitu. Yang kita pengen tahu setelah selimut lepas ini, kena beban gempa atau tidak, terbakar atau tidak. Ini kalau misalnya dia masih bisa survive dan dia kan naik lagi ya, C ini. C ini minimal sama dengan tingginya dengan A ini. Masih bagus. Dia hanya lepas selimutnya aja. Ya, mengapa demikian? Karena itu di ureanya ya. Nah ini selimut ini. Kekuatan struktur kita tuh sebenarnya di intinya. Ini berlaku umum ya, tidak hanya di kolom, di balok juga nanti ada. Ya, di balok juga sama di intinya. Ya. Ini kalau kita coba di skala lab, oh iya nih. Yang dalamnya ini ada pengaruh sengkang, properti sengkang, tegangan lelehnya kalau tinggi, rasionya juga kalau bagus dan sebagainya nggak apa-apa. Ya. Paling dia kita pengen tahu dia setelah masalah ya tuh masih survive atau tidak. Ini yang kiri yang diberi beban konsentrik, yang kanan yang diberi beban eksentrik. Berarti timbul momen ya. Oke. Itu tadi kolam. Oh, kita loncat dulu ke ini. Sifat mekanismenya baja. Ya. Baja itu kan mutunya banyak ya. Yang sedang di pasaran itu BJ37. Nah, ini yang di atasnya lagi BJ42 dan sekarang yang diberlakukan di standar seri 2019 yang 2847 kan bajanya itu 420 MPa. Ya. Yang 400 kalau untuk high strength ya, untuk high crash building ya. Biasanya yang 420. Ada lagi yang baja mutu tinggi, tapi ini hanya diperkenankan yang sampai mutunya 700 itu yang diperkenankan untuk sengkang di kolom. Kalau lebih dari 700 itu untuk beton prategang. Ya. Nah, yang biasanya dijadikan pegangan sama orang kan ini, kemiringannya ini kan. Nah, modulus elastisitas, kekakuannya. Baja berapapun mutunya, kekakuannya tetap 200.000. 200.000 MPa. Nah, ini kalau kita ambil di zoom, ya, dia kira-kira kan ini. Baja itu ditarik, terus ini dia leleh, turun dikit, ini regangannya nambah sedikit. Namanya istilahnya strain hardening, pengerasan regangan. Nah, ini diambil dari kira-kira 0,002. Ini yang tegangan lelehnya itu yang ini. Nah, setelah itu dia puncak lagi. Ini cukup panjang ini. Sekitar apa namanya 3 kalinya bisa ya sampai ultimate nih. Baru setelah itu dia mengalami mau putus. Jadi cukup panjang. Makanya dia ditandemkan dengan beton kan gitu kan. Kalau beton di gini aja langsung ambruk ya. Makanya ditambah tulangan baja supaya dia menjadi reinforced concrete. Nah, di sifat mekanik baja ini di gedung kan sudah disyaratkan ya kalau untuk struktur sistem rangka pemikul momen khusus SRPMK itu gedung itu tegangan ultimenya itu minimal 1,25 kali dari tegangan lelehnya. Ya, ini dengan tujuan apa? Kalau dia ada gempa nanti, ya, dia si tulangan bajanya ini masih bisa mengembangkan sifat strain hardeningnya ini. Jadi dia nahan strukturnya itu eh, bertahan lebih lama. Gunanya apa? Gunanya supaya orang-orang yang di dalam gedung tersebut bisa menyelamatkan diri kalau ada gempa besar dan sebagainya. Ya, gunanya itu. Tujuannya utamanya itu. Nah, ini yang kembali ke sifat baja tadi. Kalau dia sudah mengalami strain hardening ke atas, ini kita tahu, oh ini kekuatan puncaknya di sini. Nah, untuk tahap desain, biasanya kan yang diambil FY ini kan. Ya, tahap praktis. Ya. Kalau dia mengalami kebakaran, ya mungkin bisa aja di sini, dan sebagainya. Itu yang perlu kita apa namanya teliti lagi. Kalau dia udah mengalami udah kebakar, dia turun dropnya seperti apa.
Nah, saya langsung aja ngambil dari beberapa literatur maupun dari apa namanya, dari beberapa eh, teori yang dipublikasikan di jurnal ya. Ini yang di atas dulu, ini yang kita kan biasanya pakai ini ya, derajat Celcius kan, terbiasanya ya. Yang ini suhu, yang absis, yang koordinatnya ini yang rasio tegangan leleh pada temperatur tinggi terhadap tegangan leleh pada temperatur ruangan. Ya. Jadi ini kan, kira-kira dia dropnya kalau suhunya sudah sampai masih 200 tuh masih kecil nih turunnya ya. 400 ini baru setelah 600 derajat Celcius kurang lebih dia kehilangan kekuatannya 40%. 800 apalagi dan dia hilang di sini ya. Kalau yang kanan ini apa namanya, rasio tegangan putusnya. Yang putusnya tuh yang ini ya, yang leleh, yang putusnya tuh yang ini yang dianggap ultimate-nya. Ya. Mestinya yang putus tuh ini, tapi untuk perhitungan orang ngambilnya yang ini. Aslinya dia putus di sini. Gitu. Ya. Tapi kalau di sini kan setiap baca beda-beda. Asumsinya pasti nanti leleh. Jadi akhirnya diputuskan dipanggil yang ultimate ini, ya puncaknya. Ini kalau digambarkan grafiknya mirip-mirip sebenarnya dengan ini kan. Dia di di apa namanya? Di suhu sekitar 200-an ya, masih cukup baik, 400 baru mulai turun di drop di umur 800 malah. Beda dengan yang di rasio terhadap tegangan lelehnya tadi. 800 itu masih cukup baik, masih ada 80% dia kuotanya, baru turun lagi sampai 1200 sampai collapse. Ya. Dan biasanya kalau kita mau analisa struktur kita ambil dari grafik ini, perkiraan. Ya. Kecuali kita bisa langsung narik. Ada juga nanti saya contohnya. Langsung saya tarik juga bisa. Ada MOS lah. Kita pernah nangani mall di Semarang yang terbakar dulu kita ambil. Kita uji tarik. Jadi aslinya malah ketahuan. Ya. Nah yang ini rasio modulus elastisitas. Nah yang survive itu baja meskipun dia drop terbakar sampai suhu 1000 derajat pun, kekakuannya turunnya nggak banyak. Maksudnya modulusnya itu. Jadi kurvanya sebenarnya masih sama. Ya, kurvanya itu sama yang depannya ini. Nah ini. Ya, ininya itu masih sama terus. Cuman dia tegangan lelehnya yang turun. Atau ini ultimate-nya yang turun. Mungkin di sini. Ya, ya, ini memang bisa dimengerti karena memang baja sifat homogen yang saya bilang tadi. Dia apa namanya? hmm, dari sifat pengerjaan dingin maupun pengerjaan panasnya. Ya, ini yang tahu orang-orang ini nih, orang-orang metalurgi ya. Di tanur dan sebagainya itu dia membuatnya sedemikian rupa sehingga kekakuannya itu terjaga karena apa, pengaruh homogenitas dari baja tadi. Tapi nanti yang itu yang jelaskan orang ini, orang metalurgi ya. Nah, tadi yang baja, ini yang di beton. Ya. Di beton kalau saya anggap suhu ruang tuh 28 derajat ya. Jadi kekuatannya maupun kekakuannya masih 100%. Kalau dia terbakar suhu 200 derajat Celcius itu masih 95% kekuatannya. Dibakar suhu 400 masih 60%. Di suhu bakar suhu 600 derajat Celcius masih sisa 20%. Lalu kekakuannya hampir sama cuman lebih rendah ya. Jadi ini yang ini suhu suang, yang ini yang suhu 200 derajat Celcius terbakarnya, ini terbakar di suhu 400 derajat Celcius, yang ini terbakar di suhu 35 suhu 600 derajat Celcius ya. Turunnya masih sisanya 35%. Nah, ini beberapa indikasi ya, estimasi suhu kalau dia mengalami perubahan warna ya. Dan memang biasa mengalami perubahan warna. Kalau yang normal, oke. Ya. Kalau sudah terbakar sampai suhu 400 derajat Celcius, itu ada sedikit retak rambut dan warnanya biasanya agak kecoklatan, coklat muda. Kan? Lalu kalau terbakar di suhu 600, retak rambut, ya, dan merah coklat. Ciri khasnya itu.
dan di suhu 800 derajat Celcius itu retak besar biasanya udah dan putih keabu-abuan. Nah, spol itu bisa putih kecoklatan. Ini dari teori yang ada seperti itu. Cuman di lapangan biasanya tetap kita buktikan seperti ini enggak gitu ya. Nah, kalau memang masih bagus ya nggak apa-apa, udah kita evaluasi aja nanti tinggal di kekuatan tinggal berapa persen. Kalau mau dipakai ya diperkuat ya, strength di retrofit istilahnya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak hanya di kolom ya, di balok pun juga sama. Ini balok, ini yang inti beton itu yang di dalam ininya, yang ini yang selimutnya ini, yang di luar. Ya, jadi kalau kita ambil intinya tinggal ini. Jadi kekuatan struktur kita sebenarnya tergantung dari intinya beton, bukan ke totalnya ini. Ya, ini filosofinya orang struktur biasanya. Ya, di balok maupun yang di kolom. Nanti timbul pertanyaan, berarti kita nggak usah pakai selimut, Pak. Tetap perlu, ya, tetap perlu. Ya, di samping untuk melindungi ini, juga otomatis penampang kita kan juga naik. Kalau nggak ada apa-apa, itu struktur kita ya safety-nya naik, ya. Sehingga apa? Kalau safety-nya naik, masa layan struktur kita juga panjang. Lifetime struktur kita juga akan semakin panjang. Jadi tetap perlu selimut, ya, harus malahan itu. Ya. Itu dari segi struktur. Kalau dari segi arsitek ya, masa ini tulangan kelihatan kok jelek banget. Orang takut kan, makanya di finish dan sebagainya. Ya, jadi tetap diperlukan selimut. Ya, ini prinsip dasar ya. Jadi ada yang angkat tangan ya? Mungkin nanti ya. Oke, saya teruskan dulu. Di selimut beton itu sebenarnya fungsinya ada dua aslinya. Ya, selimut beton ini. Yang pertama itu melindungi baja tulangan terhadap kebakaran atau suhu tinggi. Ya. Makanya ada tebal selimut minimum kan yang di SNI kita standar, semua standar. Ya. Itu gunanya untuk supaya dia bisa terlindungi dengan baik. Ya. Lalu yang kedua, ini untuk bangunan yang dilepas pantai. Ya. Melindungi baja tulangan terhadap korosi. Di dermaga-dermaga itu kan rentan sekali kan, ya, selimutnya lepas diserang akhirnya korosi kan tulangannya drop, ya. Ya, karena apa, karena air laut, ya, serangan NaCl-nya kan besar sekali sehingga dia mudah sekali eh, drop, ya, rusak dan sebagainya. Nah, kalau digambarkan sebenarnya ini, ya, jadi kalau di balok dia diberi beban lentur, ya, ini ya, dia kan melengkung gini kan. Nah, ini balok ya. Nah, ini sebenarnya yang di ini sudutnya ini namanya kelengkungan, namanya kurvatur. Kurvatur itu kelengkungan. V, ya. Kalau kurvaturnya semakin besar, berarti dia baloknya semakin ductile. Itu bagus untuk struktur tahan gempa. Kalau kurvaturnya sedikit kecil, dia akan cepat rontok, rubuh kalau ada gempa. Nah, yang kita inginkan kan kurvaturnya bagus, panjang, ya, baik balok maupun kolom sama. Nah, ini matikannya gimana ya? Ya, ya. Nah, kita bisa menggambarkan momennya kan, nah, lenturnya ini. Dimulai beban layan, biasanya beban layan kan di sini ini untuk desain kita kan di sini. Di sini balok maupun kolom dia mulai retak di sepertiganya, naik lagi nih beban layan yang biasa kita asumsikan untuk desain, naik sedikit. Nah, naik di sini biasanya tulangannya udah leleh. Tulang udah leleh, nanti ada cover spol, baru selimutnya lepas. Nah, tulangan udah lelah jangan khawatir. Dia kan ada punya strain hardening tadi kan, masih punya sisa panjang panjang regangan. Itu nanti dia bekerja. Kalau sengkangnya bagus, dia akan naik, nggak akan langsung. Nah, tapi kalau sengkangnya nggak bagus, maksudnya renggang sekali,
kemudian gampang apa tegangan lelehnya juga nggak bagus, rasionya juga kecil, nanti akan langsung drop. Nah, untuk bangunan yang pasca bakar sama nanti analisisnya seperti ini. Ya. Baik yang pasca kebakaran maupun yang sudah habis kena gempa, baik balok maupun kolom sama. Kita biasanya tetap melakukan analisis ini. Kalau mau lebih teliti lagi, ya kita inginkan dia ductilitasnya sampai seberapa jauh sih? Maksudnya dia punya cadangan kekuatan tuh sampai seberapa jauh? Ya, ya ini kegunaan selimut tadi ya digambarkan seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau sudah mengalami cover spall, ya orang tinggal menghitung yang kita evaluasi yang di lapangan biasa lebih mudah. Mengapa? Biasanya kita core drill untuk mengetahui kuat tekan yang aslinya atau hammer test ya boleh ya. Tapi biasanya tetap dikombinasi dengan core drill karena yang standar kan core drill ya. Kekuatan aslinya di intinya dapat. Jadi kita nggak perlu lagi bongkar-bongkar selimut gitu. Ya. Nah, itu tadi yang teori yang di atas ini, yang ini gimana tadi? Ini saya dapatkan dari anu Neville ya. Dia sangat konservatif memang. Ya. Tapi di kenyataannya di lapangan tidak sedrastis itu memang. Ya. Di ini pernah kami coba dan kita bandingkan dengan yang hasil penelitian yang lain ya. Ini ini yang di beton kita dibakar dan kemudian diuji kuat tekan di umur sorry di suhu 300 masih 90%. Yang tadi kan 80% ya. Ini memang kenyataannya memang lebih tinggi ya di, daripada yang diambil biasanya untuk desain perencanaan, untuk perkuatan ya. Di suhu 600 baru dia mulai mulai mengalami drop. Nah, ini semuanya dari hasil British Standard itu peraturan di Inggris ya. Lalu Hertz, Lee Purkis, Kodur juga sama. Ini kalau kuat tekan betonnya 30 MPa. 30 MPa itu kira-kira ya ke 400-an lebih ya. Tinggal dibagi 0,83 kali 100 kali 10 ya. Ini yang untuk 30 MPa. Kalau yang 50 MPa biasanya ini kan untuk beton tegang ya. Beton tegang kan dipakainya ini atau beton anti radiasi. Ya mutunya harusnya tinggi. Karena apa? Rapat masanya juga besar. Dia nanti nahan radiasi ya. Eh, Hampir sama perilakunya. Ya, mutunya lebih tinggi. Apalagi ini yang untuk yang beton mutunya high strength concrete. Ya. Cuman kalau yang beton mutu tinggi, dropnya lebih cepat. Ya, dibandingkan dengan yang ini mestinya saya gambarkan dalam satu grafik ini. Lebih cepat dibandingkan dengan betonnya dengan yang mutu yang lebih rendah. Oke. Ya, ini kira-kira. Jadi kalau FC Krem 70 itu biasanya untuk kabarnya kalau di silo-silo yang bangunan nuklir di yang lagi ribut sekarang itu yang di Iran, di Amerika dan sebagainya, dia pakai hex strength pasti, ya. Supaya dia apa namanya eh, ikatan matriksnya kuat, ya, semennya juga tinggi, tapi dia tambah fly ash. Apalagi kayak di Timur Tengah itu fly ash banyak. Nah, kalau di Amerika emang banyak, ya. Di negara yang PLTU-nya banyak seperti Iran, India, Cina itu kan pasti berguna sekali dia. Karena apa? Menurunkan panas hidrasi dan lain-lain. Sehingga dia bisa menghasilkan mutu beton yang sangat tinggi ini. Ya. Nah, tinggal nanti diatur ketebalannya berapa. Dihitung sendiri tinggal. Ya. Nah, di samping dia yang beton biasa tadi, juga ada yang tambahin serat misalnya. Itu juga malah lebih bagus. Jadi, untuk meningkatkan keawetannya beton. Ya. Dari suhu 300, 600, 900. Jadi kalau kita lihat di sini, di suhu yang tinggi pun, dia masih punya cadangan kekuatan sekitar 12%-an. Beton berserat. Ya. Ini salah satunya memang serat kawat baja ya, steel fiber. Kalau yang populer kan kadang polipropilen, ke polipropilen yang banyak sekarang ya. Dan steel fiber ini. Ya. Ini yang suhu, ya, ini yang untuk yang untuk kuat tekan 30 MPa, lalu yang untuk kuat tekan 51 MPa juga hampir sama. Semuanya masih punya survive. Malah kalau di suhu kuat tekan yang lebih tinggi, dia
kuat tekannya juga masih bagus. Kita dia 17-an, masih bisa untuk struktur sebenarnya. Ya, ini yang untuk high strength concrete. Nah, dari situ kita coba plot biasanya ini. Eh, Kalau betonnya itu terbakar, yang seperti yang saya bilang tadi kayak di mana Pasar Juar tadi ya, yang apa namanya cendawan, kolom cendawan lagi. Kita bandingkan di sini. Rasio air semen 0,5 biasanya emang mutunya kan nggak terlalu tinggi. Sorry, yang 0,6. Yang 0,6 yang ini ya, yang ini. Itu suhunya dropnya seperti ini. Tapi dengan catatan dia biasanya lebih rigid. Jadi memang ada harus riset tersendiri yang lainnya. Ini yang rasio air semen 0,6, yang 0,55, yang ini yang 0,5. Nah, dan selanjutnya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa cara, Pak Ibu, kalau kita mengetahui yang di kanan ini yang persentase penurunannya ya, kita mau berdasarkan rasio air semen atau langsung diuji di lapangan. Ya. Cuman biasanya kalau kita menggunakan rasio air semen itu berdasarkan mix design. Kalau yang di lapangan kan betonnya udah jadi, tinggal kita core aja si beton tersebut. Ya, ini suhunya. Lalu pengaruhnya yang terhadap porositas. Ya, ini kadar rongga ini porositasnya. Ya. Kalau kita lihat ya semakin tinggi suhunya, porositasnya itu juga akan semakin naik untuk rasio air semen yang semakin tinggi. Misalnya ini dan ini. Ya. Tapi kalau yang ini yang mana ini? Ini kayaknya yang ini ya. Oke. Yang 0,6 dan seterusnya. Jadi memang ada banyak aspek rasio meskipun tidak semuanya kita tinjau biasanya. Ya. Orang praktis biasanya langsung ambil aja ini kuat tekan berapa, core berapa, tulangnya diambil uji tarik, gambarnya nggak ada, dibuat as build drawing, ya. Gambar ulang, kita analisa struktur. Kalau tidak mau di loading test. Jadi ada beberapa tahap Bapak Ibu. Kalau mentok, misalnya agak kesulitan, kita mau apa namanya memastikan tingkat keamanan struktur kita, yang paling jalan terakhirnya biasanya di loading test. Karena teman saya Pak Sumirin dia loading test di Jember, pasar juga, ya. Tapi itu bukan masalah terbakar, dia mau di didemolis atau tidak, dan sebagainya. Ya. Nah, tapi untuk berat volume, ya, massa jenisnya, berat jenisnya untuk beton di berbagai suhu dengan berbagai rasio air semen itu kurang lebih mirip-mirip memang. Ya. Dari suhu normal, ya, 200, 400, 600, 800 dan sebagainya. Berat jenisnya ini turun ya pasti karena dia rongganya semakin banyak gitu kan ya, porositasnya semakin banyak. Nah, SNI kita yang 2847 ya di pasal 9 itu sebenarnya udah mengatur ini untuk antisipasi salah satunya untuk kalau dia mengalami kebakaran. Di aslinya itu sebenarnya kan kita tanpa memasang tulangan tekan itu kan boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Tanpa tulangan susut juga boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Wong apa namanya pasang tulangan susut pun atau tulangan tekan pun ya, itu kapasitas penampangnya naik tapi sedikit, nggak signifikan. Tapi dia sangat berguna untuk meningkatkan duktilitas, memperlambat keruntuhan kalau ada apa-apa. Tak ada gempa, tak ada kebakaran, tak lain-lain, ya. Yang saya maksud yang ini tadi, ya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada tulangan susut, tulangan tekan, dia berguna sekali untuk memperpanjang ini siklus keruntuhan. Ya. Biasanya sih sampai segini udah cukup. Dia tidak langsung drop. Itu gunanya. Nah, di SNI disarankan di pasal 9 dan 19 ya, saya lupa tadi. Pasal 9 ya.
Dianjurkan gunakan tulangan lentur terpasang dalam satu arah saja. Itu disediakan tulangan susut yang arahnya tegak lurus terhadap tulangan lentur tersebut. Bapak Ibu kalau udah sering yang sering konsultasi desain maupun kalau ke TPA, biasanya mereka minta itu ke orang-orang TPA-nya, ya, orang TABG-nya. Tambahin dong tulang susut ini. Meskipun sebenarnya nggak apa-apa tanpa ada ini. Ya. Karena apa? Untuk antisipasi salah satunya itu. Ya. Dia menahan ini dan apa namanya blok tegangan betonnya juga bisa mampu meningkatkan lenturnya di daerah ini. Ya. Nah, ini kira-kira skemanya seperti ini ya. Ya. Tulangan susut diameter 6 aja cukup dan jaraknya jarak praktis kok. Yuk, jarak 200 cukup. Nggak usah tinggi-tinggi. Ya. Ya kalau mau safe, tapi ini memang biasa tergantung tebal platnya juga sih. Plat semakin tebal ya diameter 8 lah ya. Tapi umumnya di diameter 6 cukup. Ya, itu sudah sangat menolong sekali struktur kita tidak akan mengalami keruntuhan yang tiba-tiba ya, yang dikhawatirkan ya, seperti kalau dia mengalami kebakaran. Ya. Dan ini skema biasa ya, ini tulangannya terpasang ya di panjang tekuan ini biasanya tulangannya kasih agak besar sih, tidak harus 13, di 10 pun sudah oke sebenarnya. Ya, ini untuk plat yang langsung menumpuk ke balok. Ya, lalu yang di SEI 2847 pun 2847 juga sama ini ya, menentukan tebal selimut minimum yang harus terpasang. Ini sebenarnya untuk mengakomodasi ya tadi dia melindungi tulangan terhadap bahaya kebakaran, yang kedua melindungi tulangan terhadap korosi. Kalau korosi kan bangunannya dekat pantai biasanya, ya. Ya, ini memang harus dipenuhi. Nah, ini yang si supervisi ya, si pengawasan terus ketat ya. Perencanaan juga sama ya. Ada pengawasan berkala kan. Kita harus strike nih. Selimutnya tebalnya ini kalau dia langsung berhubungan dengan tanah ya. 75 ya. Kemudian kalau dia terpapar cuaca atau tidak dan sebagainya ya. Itu plat dinding, plat berusuk, tuh batang D36 dan sebagainya. Balok kolom tuh 40 sama ya. Untuk pengikat, sengkang, lilitan spiral, dan sebagainya. Kalau cangkang, plat lipat, ini, dan sebagainya. Jika ini sebenarnya dipenuhi, insya Allah ya, struktur kita, masalahnya juga tidak terlalu drop kalau ada apa-apa. Ya, masih bisa terlindungi dengan baik. Itu tadi untuk yang beton bertulang biasa, ya, yang ini. Yang ini untuk beton pracetak. Jadi memang hampir sama, cuman sedikit ya. Kalau di Pracetak itu kan ada panel-panel dinding ya, yang D44, D56, D36 dan sebagainya ini. Anda tinggal lihat di pasal 9 ya, di persyaratan selimut beton. Ini masih berlaku. Karena SNI ini juga mau ganti ini yang tahun 2026, tapi yang untuk selimut beton masih tetap. Ya. Kita akan ikuti yang ACI 2025. Yang SNI 2019 itu dari dari ACI 2014. Kalau yang ini langsung ambil dari SNI yang 2025. ACI 2025, sorry. Ya. Lalu ada lagi tebal selimut untuk khusus beton prategang. Ya. Ini yang berhubungan dengan tanah, selalu berhubungan dengan tanah itu 75. Ini biasanya kan untuk ini kan tiang pancang kan. Tiang pancang atau sipal dan sebagainya. Lalu yang terkontaminasi dengan cuaca dan sebagainya ini ya. Ada yang 25, 50 yang di dinding, panel, slab, balok berusuk itu 25 dan sebagainya. Balok kolom tulang utama sama, tetap di 40, hanya sengkangnya yang kalau pakai pengikat, sengkang lilitan spiral di 25. Ini agak beda dikit dengan yang beton bertulang biasa tadi. Ya, oke. Ini kira-kira yang distandarkan ya di standar kita yang berlaku untuk struktur kita bertulang yang menggunakan selimut beton, yang ditambah selimut beton. Mohon Ya, maaf, Prof. Izin. ya. 5 menit lagi boleh ya, Prof? Oh, terasa ya. Saya kira. Baik, ini tinggal contoh-contoh kasus saja. Ya, sekarang saya akan berikan beberapa contoh kasus untuk struktur yang mengalami pasca kebakaran ya.
Jadi sebenarnya ini ada tipe kerusakannya itu yang kita identifikasi yang kita perlukannya. Berat, sedang, atau ringan. Ini yang perlu kita cek nanti. Ya, ya, masih bisa survive atau tidak kalau kita perkuat dan sebagainya. Nah, perbaikan beton itu dengan berbagai cara sebenarnya yang ada ini. Ya, cara growthing, ya, lalu penambalan kalau dia memang tidak terlalu dalam sekali ya, retaknya dan sebagainya. Dan ini penambahan dengan apa namanya dengan cara petrok, apa hampir kayak beton perbek ya, dengan tekanan tinggi dan sebagainya. Lalu yang agak sedikit mahal memang pakai injeksi epoksi, tapi ini hasilnya sangat bagus. Ini ada beberapa ya yang alternatif yang perlu dilakukan kalau struknya pasca kebakaran. Nah, sekarang contohnya yang pertama ini dengan perkuatan plat lantai. Jadi misalnya ada plat lantai yang sudah terbakar di pasar dan sebagainya itu. Data yang ada kita bisa dapatkan, yang ada yang kita dapatkan kita coba, lalu dimensinya kita ukur dan sebagainya, kita bisa plot ini. Ini tegangan terbesar di mana? Yang merah-merah ini kan. Berarti di sini akan timbul perkuatan nantinya. Yang lain-lain ternyata masih survive tuh masih hijau, ya kalau coklat masih oke lah, ya, masih bisa terpakai. Nah, dari situ kita dari hasil pengujian, oh ternyata hanya K119. Kecil sekali kan? Biasanya berapa sih? K200 kan minimal. K2 sekarang 250 harusnya. Ya. Ini setara dengan 9,8. Untuk baja tulangan drop juga dari 24 ke 17 dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang pernah kami tangani perkuatnya pakai ini aja lah Carbodur FRP ya, pakai FRP. Kita cek perkuat terhadap lentur dan terhadap gesernya. Ini yang lenturnya failure tapi setelah kita perkuat oke, yang bawah ini ya. Yang pasar Kliwon dulu kita perkuat pakai ini yang paling mudah ya. Dan kalau anggarannya ada sih oke. Tinggal kita optimasi ini berjarak berapa ya, tidak usah terlalu rapat. Ini penanganannya ini ya. Bisa aja dengan nambah apa namanya plat tambahan di bawahnya. Cuman repot ya. Pengerjaannya juga tidak bisa mudah. Kalau ini kan tinggal nempel-nempel aja. Itu tadi yang perkuatan plat. Kalau perkuatan balok tinggal kita analisa struktur dari data yang ada tadi, ya. Dan kira-kira inilah hasilnya dengan data yang sama di balok itu kan ada dua itu, perkuatan balok untuk lentur maupun yang geser. Ya, waktu itu kita usulkan ya alhamdulillah diterima usulan kita. Pakai FRP aja lah kalau mau cepat karena pasar ya. Nah, minta segera dipakai. Ini yang perkuatan lenturnya. Kemudian kalau cukup lentur ya gesernya nggak usah. Tapi kalau perlu dua-duanya ya perlu. Ya kita pasang dua-duanya. Geser dan lentur. Ini ya perkuatan geser dan lentur. Lalu kalau setelah kita perkuat kan kita memastikan dia masih dalam range yang aman atau tidak. Biasanya orang kalau udah memang sih kalau diperkuat pasti pasti udah kuatnya karena udah kapasitasnya menambah. Tapi untuk memastikan lagi kita cek aja lah. Misalnya ini untuk yang kolom ya, pakai steel jacketing, yang pakai karbodur dan sebagainya, kita coba kita analisis. Ya, ya. Ini yang tadi belum diperkuat, yang ini yang pakai perkuatan. Dia masih di dalam. Ya kalau kamu biasa pakai diagram interaksi ya. Yang paling simple ya. Ada yang pakai FRP, ada juga yang pakai jacketing seperti ini. Lalu yang lain yang pernah, nah ini yang saya ingin minta tambah waktu dikit ya. Jadi ini ada mall ini terbakar hebat ya di dalam ruang genset ini. Nah, beberapa spol hitam-hitam yang kita inginkan dari sidang diinginkan dari owner apakah ini masih bisa dipakai? Kalau bisa dipakai, usahakan bisa diperkuat berapapun apapun yang harus dilakukan. Sehingga kita harus melakukan core drill. Ya, kita petakan ini yang daerah yang mengalami rusak ini. Untungnya nggak sampai ke apa itu yang mataharinya itu loh ya. Ini daerah tertentu saja tapi cukup luas serius karena ini daerah ruang genset yang mensuplai listrik dan sebagainya di daerah sini. Kita kombinasi ada dua di hammer dan juga di ultrasonik, diuji ultrasonik.
ini kelebihannya ultrasonik itu dia memang kita bisa mengetahui tingkat homogenitasnya beton. Hasilnya tingkat homogenitas juga konversi ke kuat tekan beton. Ini yang ultrasonik, ya. Lalu kita memastikan juga ini saya minta ini mau nggak apa harus di core drill karena ini untuk mall, ya. Kita lubangin beneran, ya. Diambil sampelnya diuji di lab yang kredibel untuk memastikan ini kuat tekannya berapa ini aslinya, ya. Tulangan yang ada kita ambil, diuji tarik. Jadi ya alhamdulillahnya kita bisa dapatkan data primer langsung. Aslinya ini kekuatan materialnya sampai seberapa jauh. Ya. Nah, dari dasar itulah kita bisa membuat pemetaan ya untuk baja tulangannya, FY-nya ini, kemudian untuk baja ulirnya masih tidak terlalu drop yang bajanya, tapi yang kuat tekan betonnya yang turun, yang dari core drill. Jadi kalau dari core drill dengan ultrasonik beda atau dengan hammer beda, yang kita percaya yang core drill biasanya, karena dia yang aslinya, yang kita ambil yang ini, yang di 12,5 MPa. Lalu kita analisa struktur, ya seperti biasa. Gambar untungnya masih ada. Meskipun gambar perencanaan dan biasanya sih nggak banyak berubah. Paling ya 5%-an lah ya. Bisa kita pakai ya. Ini analisisnya ini. Kita coba dan seterusnya. Nah, ini metodenya aja. Tinggal kita bandingkan ini yang belum diperkuat, yang ini yang setelah diperkuat itu aja. Ya, saya kira itu Bapak Ibu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari ini mungkin kalau kurang mohon maaf yang belum sempat saya masukkan lagi. Dari beberapa analisis itu memang menunjukkan biasanya sih kalau tidak sampai kolomnya roboh gitu ya kita masih bisa usahakan ya bisa dipakai. Tapi kalau udah kolomnya udah mulai buckling dan sebagainya bisa sih, cuman harga biayanya juga biasanya lebih mahal ya biaya Oke. pelaksanaannya. Nanti tinggal nanti kontraktornya aja milih sendiri. Itu saya Oke. kira. Baik, Baik. terima kasih. Wassalamualaikum. Kami kembalikan ke moderator mungkin tanya jawab ya habis ini ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof, atas pemaparan yang sangat komprehensif dan membuka wawasan kita semua. Jadi beberapa poin penting yang tadi saya dapat tangkap dari materi yang disampaikan itu memang bahwa dampak kebakaran terhadap struktur itu tidak selalu terlihat secara kasat mata gitu ya, diperlukan evaluasi teknis yang sistematis sebelum memutuskan perbaikan atau pembongkaran. Lalu terdapat beberapa alternatif penanganan mulai dari perkuatan struktur hingga rekonstruksi parsial. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Prof, yang disampaikan melalui kolom chat. Jadi kurang lebih ada Oke. 4 sampai 5. Baik, dimulai dari yang pertama dulu ya supaya adil Bapak Ibu. Jadi di sini ada dari Pak Eko Gantika, izin bertanya, Prof, setelah terjadi kebakaran, bagaimana cara mendapatkan nilai berkurangnya mutu beton dan berkurangnya mutu besi beton untuk merehabilitasi perbaikan struktur beton bertulang dan struktur gedung konstruksi baja. Prof, mohon izin apakah mau disampaikan semua pertanyaan terlebih dahulu atau mau dijawab satu persatu, Prof? Satu-satu ya. Boleh, Satu-satu ya, boleh. Bu. Boleh, Ya. boleh, siap. Baik, Pak. Ini yang Baik, Prof. dari Pak Silakan. Indra ini ya. Dari Pak Indra ya. Eh, ini dari Pak Bapak Eko. Pak Eko, betul, Prof. chatnya di mana ya? Ada ya chatnya ya. Sebentar. Eh, ada paling Oh, atas. paling atas. Eh, Itu Ya, boleh awal-awal saya. ya. Iya, Eko saya Gantika ya. Eko Gantika ya. betul-betul. Eko Saya Gantika. ini ya, Prof. Saya share kembali. Ya. Ya, pertanyaannya setelah terjadi kebakaran, bagaimana cara mendapatkan nilai Terakhir. kurang? Ya, ini yang terakhir, Prof. Saya share kembali ya, Prof, supaya Profnya Ya tidak. ini. Ada ini. Jadi setelah terjadi kebakaran, bagaimana cara mendapatkan nilai berkurangnya mutu beton ya dan berkurangnya mutu besi beton untuk merehabilitasi perbaikan struktur beton bertulang dan struktur gedung konstruksi baja itu kan ya? Betul, betul. Nah, ya, yang jelas kita butuh data primer ya. Yang aslinya ini kekuatannya berapa ini setelah terbakar ya. Jadi setelah dia mengalami kebakaran, sebenarnya ada satu lagi saya lupa tadi. Nggak, sebentar. Kita uji core drill, ya diambil ya sampelnya yang beton yang terbakar tadi. Terus kemudian tulangan yang bisa kita ambil, kita uji tarik. Ya. Lalu satu lagi,
ada sifat asam basanya beton. Beton yang bagus itu dia kan harusnya basah. pH-nya itu sekitar 10 sampai 14. Biasanya kalau dia pasca bakar, sifat basanya ini turun di bawah 7. Jadi asam. Nah, itu biasanya pakai tes karbonasi. Yang saya lakukan di Klaten nih tahun yang lalu, maaf ya, di bank itu kita menguji karbonasi aja cukup. Ya, sifat asam basanya masih bagus nggak? Nah, sifat asam basa tadi itu kalau perkiraan di netral kan 7 pH ya. Kalau udah basah itu perkiraan di atas 250-an mutu beton kita. Itu kalau untuk mau kita melakukan uji karbonasi. Karbonasi itu kita hanya tinggal beli larutan fenol naftalen, kemudian disemprotkan aja ke ini. Kalau dia berubah menjadi abu-abu, berarti dia basah. Tapi kalau hanya coklat saja, dia udah mengalami asam. Coba nanti cek lagi ya. Nah, itu yang paling valid sebenarnya ya, Pak Eko Gantika ya. Kita core drill aja lah ininya. Kemudian mutu besinya juga kita uji tarik dan lalu kita uji tarik. Nah, lalu sampling core-nya ya, ini biasanya kita agak berdebat nih semuanya yang punya bangunan. Dia mintanya biasanya yang ini, yang untuk mengalami beban besar kan. Tapi kalau saya usahakan daerah tersebut yang tidak menerima beban yang dominan. Maksudnya yang beban lentur maksimumnya enggak. Jadi kalau ada cantilevernya, saya milih yang cantilever. Karena biasanya di cantilever tersebut bukan di baloknya, yang di platnya. Di cantilever tersebut biasanya itu ada sisa-sisa aja. Sisa-sisa bebannya yang belum sempat ditaruh di tengah, dia taruh di pinggir-pinggir itu. Nah, saya cenderungnya seperti itu. Ya, jadi dipilih daerah yang cantilever sedemikian rupa yang juga agak lebih ke tengah ujung ya. Dan karena apa? Itu lenturnya kan kecil. Jangan yang dekat, jangan yang dekat perletakan. Gitu. Ya, kita eh, coba sampling, kemudian kita petakan ini daerah mana yang kira-kira mengalami apa namanya analisa dari apa momennya maupun lenturnya maupun gesernya cukup kecil. Itu saya kira untuk Pak Eko Gandika ya. Beton dikoreng dan besi beton juga diambil sampelnya juga. Iya, betul. Hmm. Ya di core diambil biasanya sampai 5 atau 6. Ya, cukup sih. Karena kalau core itu memang sudah standar, standar internasional. Ya. Kalau hammer kan tidak standar internasional. Cuman dia makanya kita butuhnya banyak. 20 titik, 30 titik gitu kan. Baru nanti statistik ini yang beda jauh kita buang. Ini kira-kira berapa yang pas. Ya. Tapi tetap dia harus nanti dibandingkan dengan hasil apa namanya core drill gitu. Baik, Itu terima kasih. Ya, ya. baik, Prof. Untuk cukup mungkin ya Pak Eko lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Prof. Jadi di sini ada pertanyaan dari Bu Yunisa Putri. Izin bertanya terkait baja tulangan yang sangat rentan terhadap termal, pengujian apa yang dilakukan untuk mengecek keadaan tulangan baja beton bertulang pasca kebakaran serta kemungkinan apa yang terjadi jika mengabaikan tulangan yang ada struktur beton bertulang jika permukaan beton spelling Pak. Seperti itu. Ya, eh, Prof. baik. Untuk sama dengan beton ya. Beton tadi untuk ujinya bisa yang merusak, bisa yang tidak merusak. Kalau yang nggak merusak kan yang ini, yang hammer ya, ultrasonik, yang merusak ya di core. Kan makanya setelah di core nanti harus ditutup lagi itu. Ya. Nah, yang baja juga sama. Jadi baja itu yang tidak merusak itu biasanya pakainya Brinel. Pernah lihat nggak? Saya punya alatnya sih. Sering ada habis kebakar. Brinel test itu tinggal kita tembakkan aja itu apa namanya kayak jarum gitu ya. Dia sensitif. Nanti keluar tegangan ultimate-nya. Tinggal kita kalikan 0,87 ketemu akhirnya itu. Nilai tegangan lelehnya berapa. Oke. Itu yang pakai Brinel. Jadi yang baja yang di struktur yang terbakar tuh nggak usah diambil, langsung ditembak aja. Yang beri notas. Tapi banyak orang yang kadang-kadang biasanya masih ragu juga. Biasanya kita turunkan dropnya ya.
kita dropkan sedikit. Nah, kalau mau lebih yakin ya kita ambil, dipotong 40 cm sesuai standar ya. Yang gedung yang udah kebakar tadi kita bawa ke lab, diuji tarik langsung. Nah, itu memang asli. Kekuatannya berapa? Nah, Baik. Eh, Cukup, Prof. Kita ya, ya, lanjut ke bisa. pertanyaan. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Prof. ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Bapak Indra Robert. Ada 3 pertanyaan. Mungkin Jadi katanya kayaknya ada sih. iya, Saya ada lihat. 3 pertanyaan. Nanti coba saya ini ya, Prof. Jadi kami ingin meminta penjelasan terkait 3 hal. Apakah saat ini di Indonesia sudah terdapat standar atau pedoman teknis yang secara khusus mengatur penanganan bangunan pasca kebakaran, Prof? Lalu yang keduanya, teknologi atau material terbaru apa yang dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi struktur yang terdampak kebakaran? Yang ketiga, dalam praktik profesional, bagaimana cara Ya, menentukan apakah satu gedung masih layak diperbaiki atau harus dirobohkan total? Seperti itu, Prof. Mungkin 2 menit saja ya, Prof. Boleh? ya. Baik, yang pertama standar kita itu hanya mengatur tentang suhunya. Ya, ini suhunya ini sekian, sekian, sekian ya. Tapi kalau yang penanganannya itu tergantung analisa kita. Jadi, jadi hanya menyediakan ini suhunya yang masih normal hanya sekian, sekian, sekian. Hanya itu yang di standar, yang di Indonesia. Nah, ini hubungannya ke yang nomor dua, ini teknologinya ini, yang untuk rehabilitasi strukturnya ini. Ya. Jadi, seperti tadi, kita ambil datanya, eh, apa namanya, di core atau dan sebagainya, kemudian diuji tarik yang bajanya, kita analisa struktur, tingkat kliennya kita plot ya, biasanya. Nah, dari situ kita bisa menentukan ini mau direhab, terus dengan cara apa? Mau dengan FRP, mau dengan penebalan, ya, atau dengan jacketing, banyak macam-macam. Ya, biasanya yang paling gampang itu pakai tambah WF, besi WF di bawahnya. Itu kalau nggak mengganggu plafon ya kalau gedung. Tapi kalau jembatan nggak apa-apa, kan nggak kelihatan di bawahnya. Ya, itu yang kedua, hubungannya yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menentukan apakah gedung masih layak diperbaiki atau harus dirobohkan total? Ya, tadi Pak, dari hasil analisa tadi, kita kan bisa menggambarkan perilaku keruntuhannya. Dari beban nol, oh ini layarnya seperti ini nih, beban layarnya ini. Kemudian naik lagi ya, dari hasil analisa ya. Kemudian, oh di sini kira-kira dia mulai leleh itu tulangannya. Kita bisa menentukan. Nah, biasanya yang kita pegang itu yang daerah layan tadi. Daerah layan tadi. Jadi sedikit di atas 50% dari kekuatan utamanya setelah gedung yang tadi roboh. Kira-kira di daerah situ 50% naik dikit ya. Kita kalau mau konservatif yuk ya sekitar 55% lah. Gitu. Ya itu kemampuan layaknya di situ. Ya kalau naik-naik dikit, oke berarti kalau sampai di atasnya itu ini masih bisa dipakai. Tapi kalau kurang kemampuan layaknya, kalau kurang dikit ya berarti perlu perkuatan. Sisanya aja yang dihitung, jangan semua. Nanti boros nanti. Pernah saya lihat perkuatan pakai FRP ternyata dihitungnya semua. Loh, enggak, dia mampunya menahan misalnya lenturnya berapa? 10. Ya, mampunya 10 padahal kapasitasnya 14. Berarti kan sisanya 4. Ya diperkuat yang 4 aja gitu. Pemborosan nanti ya. Sayang sekali kalau gitu. Apalagi bahannya mahal. Jadi kira-kira itu ya, Bapak Ibu, kita analisanya gambarkan secara utuh ya. Ini sama sebenarnya baik gedungnya pasca bakaran maupun setelah mengalami pasca gempa. Analisanya hampir sama. Cuman kalau pasca gempa itu kan banyak ke detail nanti. Beam kolom join, kemudian tulangan yang harus dijangkarkan dan sebagainya. Kalau yang ini kan enggak. Itu kira-kira. Ya. Izin, Prof. Ini ada Ya, eh, raise hand 2 orang, mungkin 5 menit per satu orang ya. ya. Silakan Pak Akbar terlebih Ya, dahulu, nah. karena di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagian tengah sudah masuk maghrib ya. Waalaikumsalam. Diperlihat aja ya Warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Ya, tanya jawabnya. siap. Silakan Pak. Terima kasih moderator. Ya, Saya langsung ke Pak Prof. Ini Pak Ya, Prof izin kan kemarin 29 Agustus 2025 kita sama-sama mengetahui di DPRD Kota Makassar terbakar ya, akibat kerusuhan. ya. Ah,
ini sekarang dia akan dirobohkan total. Apakah opsi tersebut menurut Prof setuju? Atau ada menggunakan metode injeksi atau patching sesuai tabel perbaikan, tetapi apabila dilakukan itu di masa depan terjadi kegagalan struktur akibat beban gempa, mengingat penurunan modulus elastis pada grafik, siapakah yang secara hukum paling bertanggung jawab, Prof? Itu. Kalau seumpama kita ini perencana nih, memberikan masukan seperti Prof tadi sampaikan, tiba-tiba rubuh. Kan sekarang ini belum rubuh ini, Prof. Sekarang ini pasca kebakaran. Makanya Iya, rencananya akan dirubuhkan dan dibangun kembali. Menurut Prof gimana? iya. Ya ini bangunan pemerintah ya Pak ya. Ya, Iya, kantor DPRD Kota Makassar yang iya, kerusuhan 29 Agustus kemarin. iya. Ya, ya, yang sekarang Benar. PU Cipta Karya akan merevitalisasi malahan, membongkar ulang baru Ya, membangun baru. ya. Eh, baik, itu kan bangunan DPRD yang jelas yang punya kan pemerintah Betul. pasti, ya kan. Nah kalau setahu saya di pemerintah PUPR itu ada apa namanya regulasi tersendiri. Kalau dia rusaknya 50% itu belum perlu direhab kalau nggak salah ya. Eh, Baru kalau rusaknya sekitar 60-70% baru boleh dirubah atau demolis dan sebagainya. Nah, itu tergantung itu regulasinya seperti apa yang berlaku di Makassar itu. Apakah dengan hal seperti itu misalnya eh, kemampuan layaknya hanya tinggal 30%, 40% bisa didemolis, robohkan, kemudian ganti baru dan sebagainya. Itu tergantung dari analisanya di sana gitu. Dan mestinya harus melalui kajian dulu ya, pengujian dulu. Apakah ini materialnya memang sudah drop banyak, termasuk beton bajanya dan lain-lain, kemudian dianalisa struktur juga tidak layak gitu dan sebagainya. Itu tergantung dari analisanya, Pak. Oh, Nah, oke, kalau siap, nanti siap. di kemudian hari kan itu kan sudah diputuskan kan ya. Nanti dianalisa itu kalau udah sesuai dengan standar atau regulasi sebenarnya nggak masalah peraturan yang berlaku. Nah, kecuali kalau yang nggak nggak sesuai dengan peraturan itu, nah itu yang nanti bisa jadi masalah panjang yang sering kita Ya, ya. ketahui. Apalagi ini kan Ya, sudah Pak. berkaitan dengan bangunan lama ini, Prof. Oh, Ah, itu ya mungkin saja dilihat ke sananya. ya, Tapi setahu bangunan saya sih lama mereka agak ketat sekarang yang mau yang demolis tentu atau tidak. tentu SNI kita, SNI tentang apa itu pasti sudah tidak berkesesuaian Ya, dengan bangunan lama tersebut. Mungkin itu ya ya, rujukannya ya, Prof ya. ya, ya. Bisa jadi seperti itu. Karena tulangan susut sesuai SNI 2847 2019 pada plat pasca kebakaran juga itu kan pasal Ya, 9 mengatur ya. penyediaan tulangan susut dan suhu untuk menahan tegangan akibat perubahan suhu normal. Kayaknya tidak Ya. mau ambil resiko ini, mending dirubuhkan total ini Pak Prof. Gitu. Ya, ya. Oke. Nah, Siap, makasih Prof. baik. Ya, Izin ya, saya baik mau sama-sama. cepat-cepat ini karena Makassar sudah sholat maghrib. Oh iya, Ya, di sana 1 jam lebih cepat. Ya. Kasih Ibu terima kasih. Moderator, Ya, Ya, makasih terima Pak. kasih Ibu Pak Feni, Akbar. makasih. Ya, baik, terima kasih. Lanjut mungkin satu pertanyaan terakhir. Di sini ada Pak Poncoyono. Dipersilakan Pak. Waktunya kurang lebih 5 menit ya Pak ya. Oke, terima kasih Mbak Moderator dan juga selamat sore Pak Prof. Antonius. Ya, saya Perkenalkan, Pak Ponco. nama saya Ponco Yono Pak. Ya, Jadi beberapa bulan yang lalu rumah teman kami itu terbakar Pak. ya, Jadi rumah bangunan 2 lantai, struktur beton, ya, terbakarnya itu sekitar 2 sampai 3 jam lah. Itu ya, api yang gede-gedenya. Terus kondisi rumah saat ini atap habis, Pak. Apa atap tuh udah habis terbakar, dinding itu selimutnya pada terkelupas. Tapi kalau kami lihat struktur betonnya itu ya cuman hitam-hitam aja. Artinya kami pukul-pukul pakai palu nggak gompal lah kira-kira gitu. ya, Nah, karena eh, teman kami itu minta kalau bisa
ini tesnya yang semurah mungkin. Apakah memungkinkan kalau kondisi seperti itu kami tes pakai hammer test saja? Artinya kita ambil beberapa titik, mungkin tidak perlu melakukan core drill. Apakah itu kira-kira eh, masih cukup mumpuni nggak? Ya. Terus pertanyaan yang kedua, ini lokasinya di Jakarta. Kalau di Jakarta, instansi atau lembaga yang bisa mengevaluasi atau meneliti bangunan rumah tinggal yang terbakar ini kira-kira di mana ya, Prof? Itu aja. Makasih, Prof. Ya, baik. Ya, Pak Poncoyono. Jadi Ya. kalau rumah tinggal itu kan memang bebannya nggak berat biasanya ya. Palingnya 150 ya, kilogram per meter persegi. Itu udah cukupan tuh. Cukup Ya. cukup berat ya. Beda dengan gedung biasa yang sampai 250 ya, 200 minimal 250. Dan kalau dia udah mengalami kebakaran memang biasanya sih pakai cukup hammer saja sih oke. Cuman ditambah jumlahnya, titik hammernya ditambah. Nah, saran saya itu supaya lebih yakin ya. Dan dibandingkan dengan daerah ada nggak yang sempat tidak kena api, ditembak juga itu di Ada, hammer. Prof. Nah, kalau Ada yang aman masih jadi, ada. jadi untuk pembanding ini bedanya jauh nggak? Dan rata-rata ini diambil biasanya kita sih secara konservatif aja. Oh, yang diambil yang bedanya terbesar, ya ini yang dropnya yang ini, gitu Pak. Jadi karena Oke. sebenarnya kalau mau dipakai lagi asal anu ya tadi betul kalau Bapak di di palu-palu Pak di nggak masih bunyi biasanya itu bunyi dung 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 itu masih bagus. Kecuali kalau bunyinya plek plek itu hanya banyak spesinya yang Hmm. kerja. Tapi yang core-nya itu yang apa namanya kerikilnya itu sudah mungkin sudah mulai melarut itu Pak. Jadi kalau untuk rumah sih mungkin ya kalau bisa mungkin masih bisa dipakai ya bebannya juga nggak berat gitu. Kalau emang yakin itu masih juga bagus materialnya. Nah kalau yang lembaga evaluasi rumah tinggal di Jakarta di mana ya saya nggak tahu nih. Baik, nggak Nah apa-apa. biasanya kalau selain rumah tinggal kan ada ini kan sekarang diberlakukan SLF kan itu termasuk untuk bahaya terhadap kebakaran biasanya dicek gitu. Tapi kalau untuk rumah tinggal saya nggak tahu nih. Di Indonesia kayaknya juga nggak ada, belum ada. Gitu Pak. Oh ya, dikit lagi, Prof. Itu tambahan Ya, data. Jadi, selain atapnya habis, ya. lantai di eh, lantai 2 itu naik semua. Artinya melembung Om lantainya Lembo. tuh, ya. Tapi sementara Oh, plat lantainya kami belum periksa detail. coba Tapi kalau cek, lantai keramiknya udah melembung ya, ke atas semua. cek semua ini ya, apa namanya? Retaknya banyak nggak? Retaknya lebar atau tidak? Itu perlu tuh. Oke, Kalau oke, sampai melambung ke atas itu, ya. oke. Jadi dia ada kolom yang miring, dia naik ke atas. Kemungkinan seperti itu. Kalau yang atap itu kan non struktural ya, nanti kan Ya, bisa ditutup lagi. Yang penting ya, yang struktur utamanya ini Pak, yang kolom balok platnya ini, ya. Hmm. apakah mengalami perubahan bentuk yang signifikan atau tidak? Oke, Itu Pak. Oke. baik. Nah, Oke, makasih, Prof. ya, baik sama-sama Pak. Baik, terima kasih eh, Bapak Ponco. Baik, baik Bapak Ibu, karena ini keterbatasan waktu, sebetulnya masih seru ya, Prof. Cuman ini sudah Ya, mau menuju maghrib. Jadi sesi diskusi kita cukupkan kan sampai di sini, Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum kita menutup kegiatan seminar pada hari ini, kami persilahkan kepada Prof. Antonius untuk menyampaikan closing statement sebagai penegasan dan pesan akhir dari diskusi yang telah kita laksanakan. Kepada Prof, kami persilahkan, Prof. baik. Nah, baik, terima kasih Bu Fani ya sebagai moderator. Jadi sebenarnya memang ada beberapa regulasi ya yang diterapkan di standar, di code itu sebenarnya udah menyediakan sih. Dia udah ada standarnya. Ya. Dan terutama sekali kalau yang gedung yang pencegahan terhadap kebakaran itu sudah disediakan gunakan selimut beton yang sesuai ini, misalnya, baik untuk kolom, balok. Ini yang penting dipenuhi aja. Kalau itu banyak terakomodasi, banyak amannya lah. Ya.
struktur. Kalau nanti sampai ada mengalami kebakaran. Tapi semoga tidak terbakar gitu. Yang penting kan itu. Cuma kita harus antisipasi ya supaya tingkat keamanan kita masa umur layan struktur kita juga lebih panjang. Kan ada orang kan baru 5 tahun kok sudah kayaknya ada yang turun, ada yang melengkung ya. Kalau bisa kan di atas 30-40 tahun masih survive strukturnya. Ya. Itu orang nanti larinya ke masalah keawetan, durabilitas gitu. Itu Bu, kira-kira Nah, terakhir dari saya. Baik, baik, baik. Terima kasih, Prof. Antonius atas penegasan dan pesan yang sangat bermakna bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, atas nama panitia, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Antonius atas pemaparan, wawasan, serta pengalaman yang telah dibagikan dalam seminar sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan partisipasi yang aktif. Perlu kami sampaikan kembali bahwa memang seminar ini diselenggarakan oleh Perpakom dan didukung oleh P3SM sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme di bidang teknik dan konstruksi. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam praktik dan pengambilan keputusan ke depannya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Terima kasih. terima kasih Terima sama-sama. kasih Bapak Ibu Baik, makasih Pak semuanya. Edi. Waalaikumsalam Amin, warahmatullahi makasih Pak Edi. Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Baik, Prof. Terima kasih, makasih Terima Pak Prof. Edi. kasih. Sehat terus, Prof. Terima kasih semua. Baik, sama-sama Pak. Makasih Pilih Prof. ya. Izin Oke. Lab. Ya, Makasih makasih banyak Prof. Ya. Prof. Izin Prof. lab. Terima kasih Pak Idi. Berkati. Buka puasa. Assalamualaikum.